Guys, aku tadi nanya ke follower, kenapa sih mereka itu tertarik sama investasi? Terus jawaban mereka gimana? Tadi sih ada yang jawab, biar pas unboxing paket Shopee itu nggak ngerasa kayak dosa. Oh. Ya, secara konsep memang valid sih. Cika, dari tadi serius banget kayaknya. Lagi ngapain sih? Cek laporan perusahaan lagi ya? Perusahaan mana lagi kali ini? Ya biasa, kali ini aku tuh lagi baca laporan keuangan saham telekomunikasi. Karena apa? Karena menurutku fundamentalnya bagus. Tapi malah banyak yang kabur gara-gara turunnya sedikit padahal. Kok gitu ya? Makanya view orang itu masih dangkal. Mereka kira investasi itu kayak roller coaster, duduk, abis itu teriak, terus kaya. Padahal kan nggak gitu ya. Investasi tuh lebih ke kayak belajar sabar tiap hari nggak sih? Betul. Nah, sebenarnya betul. Ya kayak kita tiap hari lah. Sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita itu baru munculnya kalau kita udah di jangka yang panjang. Ya sama aja kayak saham. Nah, bener juga tuh. Oke deh, yuk kita ke kafe. Anak-anak mungkin udah pada ngumpul. Ayo, by the way, aku mau ke UKM dulu ya, mau ngambil kertas investasinya. Siapa tahu kita bisa nambah pengetahuan orang-orang di sana. Oke, boleh tuh. Duluan ya. Tomorrow. Ya. Bro, gue yakin banget deh, tahun ini gue bakal jadi sultan saham kampus. Ya, gue juga udah riset di beberapa web kayak BBCA, BBRI, sama MBRI. Riset dari mana? Dari komen TikTok itu, yang saham naik 100% dalam seminggu itu. Jangan remehkan insight netizen. Kadang mereka lebih tahu daripada dosen, bro. Wah. Kalian lagi ngomongin saham. Aku juga paham kok tentang saham. Kalau pas merah berarti beli. Kalau pas hijau berarti jual kan? Kalau simbol itu, semua orang muda udah pada pensiun. Rio. Lu tuh kayak ngomongin beli cinta pas lagi murah, jual pas lagi sayang. Gak semudah itu, Ferguson. Loh, emang ada ya cintanya di pasar modal? Tenang. Nanti lo bakal belajar, pasar modal tuh bukan cuma tentang cuan, tapi juga soal perasaan. The next day. Bro, ini saham TLKM naik 2%. Berarti gue udah cuan kan? Naik 2% bro. Itu belum masuk fee broker. Cuan lo masih halus. Meanwhile. Guys, aku dan teman-teman aku mau bahas saham-saham yang bisa bikin mantan nyesel. Pilih saham itu sama aja kayak pilih pasangan. Fundamentalnya dulu lah, baru teknikalnya. Aku lebih suka yang naik turun cepet sih, biar deg-degan gitu. Kalau kamu pilih yang volatilitasnya gede, otomatis resiko kamu makin gede dong, Nay. Nah, maka dari itu, kamu harus bisa baca fundamentalnya supaya kamu tahu seberapa sehat keuangan perusahaan yang bakal kamu investasiin. Maka dari itu, jangan cuma ngeliat harga sahamnya aja. Oke? Kopi juga gitu, Mas. Kalau bijinya abal-abal, rasanya juga jeblok. The next day. Selamat pagi semua. Nah, anak-anak, pasar modal itu bukan tempat judi, tapi kalau kita nggak ngerti ilmunya, hasilnya bisa lebih parah dari judi. Pak,
Kalau rugi terus, itu akibat dari bursa efek atau ujian dari Tuhan sih? Nah, kalau itu dari ketidaktahuan kamu, Tommy. Langsung. Nah, kemudian ada dua jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana. Yang kedua itu ada pasar sekunder. Nah, pasar perdana ini nih kayak cinta pertama gitu. Cuma bisa dibeli waktu perusahaan pertama kali ngejual sahamnya itu ke publik atau namanya itu IPO. Ini initial public offering. Dan yang kedua itu ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini kayak mantan sahamnya itu cuma bisa dibeli dan bisa dijual setiap hari setelah IPO. Pak, berarti kalau mantan nyokap lama itu bisa jadi cuan ya? Nah, kalau performanya itu bagus tentu bisa. Tapi kalau rumit terus yang tinggi cat aja. Maksudnya tuh jual cepat agar kerugiannya itu tidak semakin besar. A few moments later. Kok pengen bisa baca laporan keuangan? Ya, setidaknya bisa tahu perusahaan mana yang layak dibeli. Oh, kalau kayak gitu, pakai rasio dasarnya aja, Rak. Kayak PER, DER, atau ROE. Kalau PER itu digunakan untuk mengukur harga saham dibanding keuntungan perusahaan. Nah, kalau DER ini biasanya kita pakai untuk mengetahui utang perusahaan, Rak. Sedangkan ROE biasanya kita pakai untuk mengetahui seberapa efisien modal yang dipakai oleh perusahaan untuk dapetin labanya, Rak. Jadi pernya tinggi itu kayak bucin tapi mahal. Ya, kayak gitulah. Ngapain serius? Pasar modal tuh kayak cinta. Naik turun, dan sabar pasti cuan. Guys, follow dong akun edukasi pasar modal kampus kita biar nggak bikin pusing lagi. Saham aja kak buat invest? Dan inget guys, untuk investasi itu nggak cuma di saham. Yang pertama ada reksadana. Ini tuh kayak nabung bareng dan uang kita itu dikelola sama profesional yang namanya itu manajer investasi. Kemudian yang kedua ada obligasi. Nah, ini tuh kayak surat utang dari pemerintah ataupun dari perusahaan gitu. Dan yang ketiga ada ETF. Ini tuh mirip-mirip reksadana, namun ya ini diperjualbelikan kayak saham gitu. Oh, kayak patungan, tapi dijagain gitu. Iyalah, hanya kamu itu harus ngerti sama profil resiko kamu. Nanti kalau kamu ngerti profil resiko kamu, kalau orang yang panikan, ya jangan pilihlah saham yang naik urutnya ekstrim. Bener tuh, kalau orangnya panikan terus cuma tahu naik turunnya aja, yang ada kamu nanti masuk rumah sakit lagi. Terus mentang benefit kamu lihat monitor ICU, itu naik turun juga kan? Iya, ya. Sama kayak kopi bro, kalau lu gak tahan pahit, jangan pesan espresso. Oke guys, bye. See you next time. Tadi di TikTok masih banyak yang komen. Kalau turun terus itu harus dijual ya? Ya gitu. Banyak orang-orang yang investasi tuh nggak mau belajar. Mereka tuh kadang cuma mau instannya aja, cuma mau langsung untung cuannya gitu. Nah, betul tuh kata si Ayu. Padahal investor yang paling kuat itu bukan mereka yang paling jenius, tapi mereka yang gak gampang panik. Kadang aku juga masih sering panik kok. Apalagi kalau orang-orang di TikTok itu pada FOMO di komennya. Padahal dalam investasi itu yang penting tuh prosesnya kan. Naik turun itu kayak hal normal gak sih? Kadang aku juga masih sering panik kok. Apalagi orang-orang di TikTok itu pada FOMO di komentarnya. Padahal dalam investasi itu kan yang paling penting itu prosesnya. Kalau
naik turunnya saham itu kan normal nggak sih? Kalau naik itu bonus. Tapi yang paling penting itu intinya konsisten kita ngejalaninnya. Nah, makanya itu. Padahal investasi itu kan bukan cuma soal uang, tapi kayak tumbuh bareng gitu. Yuk, kita balik ke lapangan. Karena sore ini kita udah belajar banyak hal. Mulai dari, kita nggak belajar hanya lihat grafik harganya aja, tapi kita juga belajar tentang cara ngeliat nilai. Kita langsung aja. Iya. Itu adalah investasi, bukan sesuatu yang menakutkan. Selama ini kita ditakut-takuti oleh istilah yang ribet, grafik naik turun yang bikin deg-degan, berita ekonomi yang terasa semakin jauh dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya investasi itu dekat sekali dengan hidup kita. Saat kita belajar sabar, itu investasi. Saat kita belajar mengatur uang jajan, itu investasi. Saat kita mengambil keputusan setelah menganalisa, itu investasi. Investasi itu tidak selalu soal angka yang besar, tapi soal cara berpikir yang dewasa. Dan sebelum kita membeli saham, obligasi, atau reksadana, ada satu step kecil yang sangat penting, yaitu pahami dulu apa yang kamu beli. Karena investor yang sukses itu bukan yang paling cepat actionnya, tapi yang paling paham arah dan langkahnya. Hari ini kita belajar membaca data, belajar istilah baru, belajar melihat perusahaan bukan cuma sebagai kode saham, tapi sebagai bisnis beneran yang ada cerita dan nilainya. Kita mungkin masih pemula, tapi nggak apa-apa. Semua investor itu mulai dari pemula. Dan yang bikin kita beda adalah pilihan untuk terus belajar. Dan selama kita bisa tertawa, saling share ilmu, dan saling mengingatkan untuk tetap rasional, maka perjalanan ini mungkin akan terasa menyenangkan. Karena pasar modal itu bukan cuma tempat cari untung, tapi tempat kita menumbuhkan pola pikir yang akan bantu kita sampai jauh. Hari ini mungkin langkah kecil, tapi langkah kecil yang benar. Lebih baik daripada angka besar yang ngawur. Jadi, mari kita nikmati proses ini. Pelan-pelan, sambil tumbuh, sambil bahagia. Ingat, pasar modal itu bukan cuma soal uang, tapi soal literasi keuangan, disiplin, dan sabar menghadapi fluktuasi. Tapi juga soal cinta, kadang rugi tapi nggak nyerah. Kecuali sama mantan, itu udah di listing alias dihapus dari bursa. Makanya investasi itu jangan ngasal. Semangat